adalah meratap itu tadi, ya, bagian daripada yang amalan jahiliyah yang masih aja ada dalam perilaku umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niyaha idza lam tatub qabla mautiha tuqama yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qitran. Orang yang biasa niyahah, kenapa niyahah ini lebih cenderung kepada perempuan? Ya, karena perempuan kan memang cenderung mengikutkan perasaannya, tidak dengan akalnya. Jadi ketika dia berperasaan lebih dominan, maka muncullah ratapan-ratapan itu. Makanya kata Nabi, siapa yang tidak berhenti dari niyahahnya, tidak bertobat dari dosa meratapnya itu, nanti di kehidupan akhirat, dia di hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan pakaian min qitran. Qitran ini dalam bahasa kita diartikan kayak aspal gitu, ya, aspal. Jadi cairan, ada juga yang mengartikan sebagai kayak timah tembaga gitu ya, yang dicairkan. Nah itulah nanti menjadi pakaiannya. Jadi kitoran itu bukan padat ya, tapi cair. Itulah ketika nanti di kehidupan akhirat dia dibangkitkan dalam keadaan itu. Jadi tentunya ya namanya aspal, namanya timah, namanya tembaga, lagi cair dipasangkan ke tubuh, ya kita tahu bagaimana panasnya itu, bagaimana level panasnya. Wadir'un min jarab. Dir' ini asal dir' itu adalah baju besi, ya, baju besi min jarab. Jarab itu adalah kulit. Jadi orang Arab itu dulu tempat bejana air itu min jarab. Jarab atau jarab adalah terbuat dari kulit hewan, ya, terbuat dari kulit hewan. Itulah yang digunakan untuk menampung air, tapi juga digunakan untuk pakaian tentunya. Nah, dan ini pakaian yang tentunya tidak nyaman dikenakan bagi orang-orang yang tidak mau bertobat dari dosa niyahah. Tobatnya bagaimana? Berhenti, stop, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Ummu Atiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil janji dari kami, berbaiat, ya, berbaiat untuk tidak meratap. Namun tidak ada di antara kaum wanita yang menepati kecuali hanya 5 orang saja, kata Ummu Atiyah. Menunjukkan bahwa umat Islam hari itu masih dekat dengan budaya niyahah, meratap. Ya, bahkan kalau di Indonesia mungkin udah jarang. Ya. Di Mesir itu seperti yang saya ceritakan beberapa waktu lalu, ada spesial orang meninggal dia datang rame-rame, perempuan-perempuan, ya seakan-akan dia bersimpatik dan lain sebagainya. Jadi budaya jahiliyah itu masih ada, ya, meskipun tidak sebanyak dulu. Alhamdulillah sekarang sudah berkurang. Tapi kalau di Indonesia saya kira ya, tidak sebanyak itu ya. Tapi zaman dulu tahun 90-an ke bawah, saya ingat kalau ada orang Cina meninggal banyak itu orang-orang pribumi ikut di belakang dengan jenazahnya itu nangis dan sebagainya. Padahal tidak pernah. Kemudian nomor 2 dan 3, menampar pipi dan merobek-robek baju. Ini kelakuan jahiliyah. Laisa minna man latamal khudud. Ya, bukan bagian umatku, kata Nabi, siapa yang suka menampar pipi. Ya, dia bingung siapa yang mau disalahkan. Ya, jadi dipukul wajahnya. Ya, kalau kita lihat itu kayak perilaku orang Syiah ya. Orang Syiah itu kan suka menyakiti diri mereka. Ya, bahkan sebagian ulama katakan itu adalah laknat bagi mereka. Ketika cucunya Nabi terbunuh, mereka hilang, lari mereka, hilang mereka di situ. Lalu dilaknat oleh Allah, membiarkan cucu Nabi disakitin. Sekarang mereka nyakitin diri sendiri. Bisa bayangkan ya, setiap hari Karbala 10 Muharram, mereka itu melakukan hal-hal yang kalau kita bilang nggak wajar, menyakiti diri. Bahkan ada yang sampai pakai pisau, kepalanya ditetak sampai mengalirkan darah. Bahkan kata mereka, siapa yang tidak mengalirkan darah pada hari Karbala tidak sah imannya. Bentuk laknat itu dari Allah, menyakiti diri sendiri, ya, luar biasa. Nah, dan ini bagian daripada amalan jahiliyah, suka menampar-nampar pipi, wasyaqqal juyub, dan juga merobek baju, ya, merobek baju. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan itu bagian daripada dakwah jahiliyah, seruan, ajakan kembali kepada jahiliyah. Merobek-robek maksudnya adalah wanita yang merobek-robek bajunya untuk memulai dari belahan dadanya, sedangkan memanggil dengan seruan jahiliyah adalah meratapi, menyebut kebaikan si mayit secara berlebihan. Boleh enggak menyebut kebaikan mayit? Boleh, tapi tidak boleh berlebihan.
Ya, tidak boleh berlebihannya. Yang diberlebihannya itulah yang menjadi masalah. Ya. Karena sekadar menyebut saja si A baik, si A solih, ya malah kita dilarang memang menyebut keburukan orang yang terkhusus yang sudah mati. Tapi ketika itu berlebihan, dia begini, dia begitu, masya Allah. Apalagi yang memang tidak ada hubungannya. Itu bagian daripada perbuatan. Mencukur rambut dan membiarkannya acak-acakan. Ya kalau bahasa kita ya masa berkabung lah. Ya, masa berkabung, dibiarkan rambut gak keurus, pakaian gak keurus, pokoknya ya seakan-akan gak ada apa namanya, gak ada harapan lagi, ya. Karena sudah tertimpa musibah maka belak. Masya Allah. Dari Abu Burdah, Abu Musa Asy'ari berkata, suatu ketika Abu Musa sakit lalu jatuh pingsan sedangkan kepalanya berada di pangkuan salah seorang wanita dari keluarganya. Lalu salah seorang wanita dari keluarganya menjerit. Abdullah tidak bisa berbuat apa ketika sadar. Dia berkata, aku berlepas tangan, berlepas diri dari perkara yang Rasulullah berlepas diri daripada. Artinya apa? Dalam situasi dia sakit, dia tidak sadar, orang-orang di keluarganya itu malah berteriak, menjerit-jerit. Artinya dia katakan bahwa aku nggak ridho, kamu begitu, aku tidak suka. Aku lepas tangan. Dari perkara yang Rasulullah pun lepas tangan. Ya, artinya tidak suka. Nah, kemudian Rasulullah berlepas tangan dari salikah, halikah, dan syakkah. Apa itu salikah? Wanita yang mengeraskan suaranya ketika tertimpa musibah. Teriak-teriak. Ya, istilahnya salikah. Halikah adalah wanita yang mencukur rambutnya ketika tertimpa musibah. Ya, Masya Allah. Ya, sampai dia gundulin rambutnya. Yang seakan-akan menunjukkan, aku nih sedih banget kehilangan kamu. Masya Allah. Syakkah adalah wanita yang merobek-robek bajunya ketika tertimpa musibah. Nah, dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara wanita yang pernah dibayat Rasulullah, salah satu kebaikan yang diambil bayatnya atas kami, agar kami tidak melanggar adalah tidak mencakar-cakar wajah dan tidak mengutuk, tidak merobek baju dan tidak mengacak-acak rambut ketika tertimpa musibah. Ini artinya perbuatan jahiliyah di masa Nabi stop, dilarang, meskipun dalam riwayat tadi sebutkan masih tetap ada di dalam kehidupan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita berpindah memandikan jenazah, ya, bagian daripada fardu kifayah janaiz, ya, atas jenazah. Mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan, 4 perkara itu wajib kita lakukan. Orang yang hadir di dekat jenazah wajib memandikannya. Artinya kalau hadir di situ, ada di situ jenazahnya, maka wajib dimandikan. Kecuali jenazahnya tidak ditemukan, pesawatnya jatuh, atau dianya hilang, dan sebagainya, gimana kita bisa memandikan kalau tidak ada. Kepada Ummu Atiyah dan beberapa wanita yang memandikan putri Zainab, mandikanlah ia 3 kali, 5 kali. Nah, jadi Zainab putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat dimandikan oleh Ummu Atiyah ini. Ummu Atiyah inilah yang memandikan Zainab. Tentunya tidak sendiri dengan teman-teman yang lain. Kata Nabi, mandikan dia 3 kali, 5 kali. Jadi memandikan itu lebih dari 1 kali. Artinya bersih, mandi lagi, bersih, mandi lagi. Ya, jadi tidak cuma 3 kali. Ya, kalau bahasa kita itu ya, sederhananya disiram dulu, dibersihkan, kemudian dikasih air sabun, mandi kedua, kemudian dibilas lagi, itu mandi ketiga, ya, mandi ketiga. Artinya mandi membasahin seluruh tubuh. Insyaallah hukumnya wajib, ya, wajib memandikan jenazah wanita hanyalah wanita. Laki-laki tidak boleh memandikan wanita kecuali suaminya. Dan tentunya ada perbedaan pendapat nanti, ya. Ada yang mengatakan harus tayamum saja. Kalau misalkan di kampung situ nggak ada yang bisa kecuali laki-laki, gimana dia memandikan perempuan? Sebagian mengatakan cukup tayamum saja. Sebagian lagi boleh dimandikan oleh laki-laki dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya, nanti insya Allah kita akan bincang. Tata cara mandikan jenazah wanita dan kriteria orang yang mandikan. Hadis yang paling kuat dalam masalah ini adalah hadis Ummu Atiyah. Perhatikan baik-baik hadis agar dapat. Riwayatkan oleh Ummu Atiyah, Rasulullah menemui kami ketika kami sedang memandikan putri beliau Zainab. Beliau bersabda, mandikanlah ia 3 kali, 5 kali atau lebih daripada itu dengan air. Satu. Kemudian daun bidara, siramlah terakhir, campurlah air itu dengan kapur barus.
Ya kafur bahasa Arab tuh, kafur itu bahasa Arab. Ya, istilah kita kafur barus. Jika telah selesai maka beritahu aku. Seusai memandikan kami pun memberitahu beliau. Kemudian beliau datang dan memberikan sarung beliau seraya berkata, kafanilah ia dengan sarung itu. Masya Allah. Dan beliau berkata, kami menyisir dan mengepang rambutnya tiga kepangan. Jadi ketika memandikan, kepangan rambutnya yang katakan diikat tadi dilepas dulu. Setelah selesai diandukin bersih, dikepang lagi nggak apa-apa. Jadi kami kepang menjadi tiga kepang, 2 di kanan, 1 di belakang. Itu hal yang lumrah dilakukan ketika ditangani jenazah wanita oleh wanita sendiri. Jadi memandikan boleh berkali-kali sampai benar-benar bersih. Lebih daripada 5 kali pun boleh, dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan apa? Harus benar-benar bersih. Benar-benar bersih. Pelajaran bisa diambil dari hadis di atas. Jenazah wanita harus dimandikan oleh wanita kecuali beberapa hal yang jelaskan kemudian. Situasi kondisi ya. Pada situasi normal wanita. Sehingga wajib hukumnya ada wanita yang bisa memandikan jenazah. Wajib hukumnya. La yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Tidak bisa sempurna satu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu ini pun menjadi wajib. Menjadi wajib. Sholat tidak bisa sempurna kecuali dengan wudhu, maka wudhu pun hukumnya wajib. Memandikan jenazah hukumnya wajib, tidak bisa memandikan jenazah kecuali ada orang yang bisa memandikan, maka orang atau yang belajar memandikan jenazah pun hukumnya wajib. Masya Allah. Jadi hati-hati, jangan sampai yang penting enggak begitu. Yang penting enggak begitu. Tapi harus menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Kriteria orang yang memandikan jenazah. Jadi bukan sembarang orang. Yang pertama harus salih atau salihah kalau perempuan ya. Kenapa? Akan berpotensi ada aib. Ada aib pada jenazah itu ya, berpotensi ya. Jenazahnya barangkali punya penyakit, barangkali punya sesuatu yang selama ini orang nggak tahu. Kalau dia tidak solih dan tidak amanah, dia bisa umbar aib jenazahnya. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada kehidupan akhirat. Artinya, la yufdah alayya, tidak dibukakan oleh Allah untuk khalayak ramai. Betul, dia berdosa, tapi bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah saja sidangnya, komunikasinya, dialognya. Allah tutup aibnya. Kenapa? Karena di dunia dia menutupi aibnya. Jangan sampai selesai mandikan, tahu enggak, si Anu itu ternyata gitu loh, ada tai lalatnya di sini, ada bekas ininya di sini. Itu yang enggak boleh. Haram hukumnya membuka aib jenazah yang dimandikan. Hukumnya haram. La tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela orang yang sudah mati karena mereka sudah sampai kepada mereka apa yang telah mereka lakukan. Mereka sudah dapat janji-janji Allah, apa yang mereka kerjakan, mereka sudah dapatkan. Tidak usah kalian sakitin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwat, jangan cela orang yang sudah mati. Dia apa? La yasilu ilal amwat. Dia tidak sampai kepada orang yang mati tadi, nggak sampai celaanmu. Tapi yu'dzil ahya, tapi dia akan menyakiti orang yang masih hidup. Kamu celah bapaknya nggak sampai, nggak dengar, nggak sampai, udah mati. Tapi yang tersakiti adalah anaknya. Jangan sampai gara-gara ayahnya melakukan ini, yang dicela ayahnya, anaknya yang sakit hati karena ayahnya sudah mati. Jadi bisa bentuk dalam ghibah ya, ghibah atas orang yang sudah mati. Idza kana fihi ma taqulu faqad akhtabta. Ya, kalau ghibah itu sesuatu yang benar tapi diceritain. Orangnya enggak suka kalau itu diceritain, namanya ghibah. Kalau enggak benar faqad akhtabta, maka menjadi fa'ilam. Kalau enggak benar faqad bahatta. Bahatta itu buhtan. Ya, buhtan ini dalam bahasa kita artinya fitnah. Ya, sementara fitnah itu artinya cobaan. Ya. Buhtan itu adalah menyebut sesuatu yang tidak realita, tidak pernah terjadi. Ya, itu namanya fitnah. Nah, kalau yang pernah terjadi dan itu real, realita, makanya pakot betah itu ghibah. Ya, dilarang juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ghassala maita
fakatama alaihi, siapa yang memandikan jenazah, fakatama alaihi, dia tutupin aibnya. Ufira lahu arba'ina marrah, diampuni dia 40 kali. Masya Allah, luar biasa pahalanya. Wa man kafana maitan kasahu Allahu min sundusin wa istabraqin fil jannah. Siapa yang mengkafani jenazah, maka Allah mengenakannya, itu memberikan pakaian dari kain sutra dan sutra yang tebal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man hafara limayyitin qabran, siapa yang menggali kubur untuk mayit, fa ajannahu fihi ujriya lahu min ajri, maka Allah Subhanahu wa taala menutupinya, menutupi aibnya, kekurangannya, maka Allah akan memberikan ganjaran kepadanya sebuah rumah fil jannah, ka ajir miskin askanahu ila yaumil qiyamah. Nah, sehingga rumah yang dia tempati tadi kekal pada sampai hari kiamat. Masya Allah, luar biasa. Maskanin askanahullah, ya. Jadi maskan itu rumah, tempat tinggal, askanahu ila yaumil qiyamah, dikasih tempat itu kekal dia di kehidupan akhirat. Masya Allah, luar biasa. Jadi di beberapa negara, khususnya negara Arab ya, ada lembaga wakaf luar biasa. Pokoknya urusan jenazah dia tanggung semua. Jadi beberapa orang ngumpul, kayaknya di Balikpapan belum ada ini wakaf pengurusan jenazah. Kain kafannya dari dia, biaya gali kuburnya dari dia. Kalau ada hal-hal yang lain, misalkan menyediakan makanan untuk ahli musibah, dari dia. Pokoknya dikumpul berapa orang, 10 orang, 20 orang. Pokoknya kita patungan deh. Sana meninggal, kita biayain. Jadi namanya wakaf. Dan ini tidak ada pada agama lain, tidak ada pada kehidupan bangsa lain. Cuma orang Islam punya sistem wakaf. Wakaf luar biasa. Dan kalau kita mau mulain itu sangat berpotensi ya, berpotensi. Masya Allah. Ada wakaf spesial, wakaf apa urusan sunatan, khitanan ya. Pokoknya anak siapa mau khitan, saya yang nanggung dengan biaya wakaf yang sudah kami kumpulkan. Jadi pokoknya unik-unik. Ada yang wakaf khusus biaya pernikahan. Ada, luar biasa. Jadi kalau kita bikin ini wakaf khusus jenazah, ada, bagus, baik. Artinya sistem terstruktur, terprogram ya. Ya kalau yang biasa, Sanu meninggal, udah nih, aku yang kasih sumbang biaya, itu ada aja, ada. Tapi tidak dalam terstruktur lembaga wakaf. Gitu. Bagus, pahalanya luar biasa. Ya. Berpengalaman, ini ya syarat kedua, selain orang soleh yang memandikan jenazah, berpengalaman dalam memandikan jenazah. Ya. Tentunya kalau yang belum berpengalaman, ikut-ikutan aja dulu. Ikut-ikutan maksudnya ya nyiramin air, ya, nyiramin sabun, gosok-gosok. Ya, kalau dalam pelatihan memandikan jenazah itu kan harus selonjoran malah ya. Ya cuma sekarang kita lebih ke ada mejanya, tablenya sendiri, jenazah letakkan di atas, jadi bisa satu orang saja cukup. Kalau dulu 3 orang, 4 orang mandikan, silang-seling gitu ya, selang-seling mandikannya, si A ngadap ke sini, si B ngadap ke sini, jenazahnya di tengah. Ya, balik ke sana, balik ke sini. Jadi ada 2 orang pegang sana, 2 orang pegang sini, jadi keurus luar biasa. Ya, sekarang sudah pakai meja ya, ada plus minus, masya Allah. Jadi harus berpengalaman karena ini adalah tugas yang berat, tidak saja berat mengerjakannya, tapi berat tanggung jawabnya luar biasa. Nah, menjalankan tugas sesuai dengan sunnah Rasulullah sehingga akan berbuat baik kepada mayit, juga baik dalam memandikan kepada itu. Karena itu Rasulullah minta Ummu Atiyah untuk memandikan anak perempuan yang telah wafat. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, diperkuat oleh Imam Abdul Bar bahwa Ummu Atiyah dipercaya sebagai orang selalu memandikan jenazah. Ya karena berpengalaman Ummu Atiyah, makanya disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling berhak memandikan jenazah. Jadi nggak semua orang ya, berpengalaman iya, tapi belum tentu dia yang lebih berhak. Adalah kerabat ya yang paling berhak memandikan jenazah, ya memiliki kriteria yang telah disebutkan di atas. Dia pengalaman, dia punya ilmu, pengalaman termasuk ilmu ya tentunya ya tentunya ilmu. Orang yang memandikan Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib dan beberapa para kerabat beliau, termasuk Ibnu Abbas yang ikut mengurusin jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kerabat bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama jika orang itu lebih mengetahui tata cara mengurus jenazah, karena banyak hal-hal yang pada prakteknya tidak tertulis di buku,
Bagaimana kalau misalkan lagi mandiin sudah berasa bersih, ternyata maaf kotoran jenazah, kotoran mayit keluar. Apa yang dia harus lakukan? Di buku kadang itu nggak ada. Oh, ditekan perutnya. Gimana cara menekan perutnya? Itu ada praktek-praktek yang memang harus dilakukan sesuai dengan pengalaman orang-orang yang sudah melakonin itu sejak lama lah, dengan pengalaman-pengalaman. Insya Allah melepaskan pakaian jenazah dan meletakkan penutup di atasnya. Artinya tidak boleh menelanjangin jenazah. Jangan mentang-mentang dia sudah mati ditelanjang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalian memperlakukan orang hidup, perlakukan begitu juga orang mati. Insya Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah wafatnya Rasulullah, ia berkata ketika orang-orang hendak memandikan Nabi, mereka berkata, demi Allah kami tidak tahu apakah kami harus melepas pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kami melepas jenazah selain beliau, atau kami mandikan tanpa melepaskan pakaian. Jadi pakaian ini penting, tidak boleh dalam situasi apapun tidak boleh menelanjangi jenazah, ya, kecuali memang darurat ya, kecuali memang darurat tertentu. Akan tetapi hendaklah menutup aurat jenazah dengan baik. Wala tanzurul mar'atu ila auratil mar'ah. Ya, berdasarkan umumnya hadis, jangan seorang wanita melihat auratnya wanita. Ya, aurat wanita tidak boleh dalam perilaku umum ya, biasa. Ya, kecuali dalam keadaan darurat, sedang melahirkan, itu aurat juga ya. Begitu juga dalam keadaan mati, tapi ada hal-hal yang memang harus dilakukan untuk melihat aurat. Artinya garis pokoknya dilarang menelanjangi jenazah. Ya, jangan sampai melakukan itu. Melepaskan ikatan rambut jenazah jika ada ya. Jadi kalau dia rambutnya dikepang, diikat, maka lepaskan. Kami jadikan rambut putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi 3 kepangan. Sebelumnya kami melepaskannya. Ini tadi yang disebutkan Mu'atiyah bahwa dia mengurus jenazah putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainab radhiyallahu anha. Memandikan jenazah dengan lembut. Ya, Masya Allah. Jangan dengan kasar, ya mentang-mentang ya kita katakanlah penyakit menular, diambil steam motor itu disemprot. Enggak. Harus dengan lembut. Siramin air pun ke wajahnya seperti orang hidup, maaf ya. Tidak langsung ke wajahnya ya, tidak langsung ke wajahnya. Ya, nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan mungkin kita boleh praktekin. Jadi air itu dituang tidak langsung ke wajahnya begitu enggak, dikasih tangan, siram dari atas. Masya Allah. Jadi sampai begitulah adab kita terhadap orang yang sudah mati. Jadi tidak langsung biur gitu, enggak pakai gayung disiram, toh dia udah mati, enggak. Saking begitu adabnya. Dan ini saya katakan tadi, tidak semua tercatat di buku, memang harus ada adab-adab yang harus dilakoni, terkhusus mereka yang sudah berpengalaman. Masya Allah. Alasannya karena kehormatan seorang muslim yang sudah wafat sama dengan ketika dia masih hidup. Kasrul azmil mayyit ke kasril azmil hayy. Mematahkan tulang yang sudah mati, orang mati, sama seperti mematahkan tulang yang masih hidup. Meskipun ya dalam keadaan tertentu untuk penyelidikan kepolisian, pemeriksaan dokter, otopsi dan lain sebagainya, mungkin akan ada melakukan hal-hal yang tidak wajar itu, tapi dalam kondisi darurat. Kemudian mencampur air dengan daun bidara atau sabun dan semisalnya pada siraman pertama. Ya, ini supaya apa? Supaya mandi ya, supaya bersih, supaya wangi dan sebagainya. Ighsilnaha bima'in wasidir. Mandikan dia dengan air kita nanti. Wasidir, sidir itu adalah daun bidara, dan banyak sekarang bidara itu sudah ditanam di Indonesia, bahkan dijual polybag. Kemudian hendaknya memulai dari anggota setelah membaca basmalah. Baca bismillah, mulai anggota sebelah kanan. Tayamun ini adalah mendahulukan yang kanan. Ini bagian daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di umumil lafz, dengan umumnya lafaz. Mencuci kepala jenazah dengan air dan daun bidara sehingga masuk ke tempat tumbuhnya rambut. Artinya sampai ke akarnya rambut. Memang di keramasin lah, disampoin. Memandikan bagian kanan jasad, mulai leher sebelah kanan, mengguyur air hingga sampai ke kaki. Jadi secara prakteknya basahin dulu seluruhnya, ya, mulakan dengan anggota wudhu. Kalau bahasa orang wudukan, mulai dari anggota wudhu, wudukan dia. Gitu.
Seakan-akan dia seperti mandi janabah. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Memiringkan tubuh jenazah dan mengusap kepala bagian belakang, punggung dan pantat. Makanya saya katakan tadi ibarat ini jenazah ya. Ya, ketika pertama miringkan kanan dulu yang dibasuh punggung, habis itu balik ke belakang sini kiri gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi jenazahnya itu ada apa namanya step by stepnya ya. Basahin dulu dari depan sudah selesai, miring kanan selesai, balik lagi miring kiri, balik lagi baru air sabun, baru air sidir, baru bilas dan lain sebagainya. Ya, insya Allah di praktek itu akan lebih jelas. Menyisir rambut dan mengempangnya menjadi 3. Ini tadi yang dilakukan oleh Ummu Atiyah terhadap putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibiarkan rambutnya acak-acakan dan sebagainya. Tambahkanlah kapur barus atau misk atau misalnya pada siraman terakhir. Artinya wangian yang bisa membuat wangi. Ya, tentunya benda-benda yang halal, ya, tidak mengandung najis, bahkan kalau perlu tidak mengandung hal-hal yang syubhat. Kemudian kecuali jika yang meninggal itu adalah orang yang sedang dalam keadaan memakai pakaian ihram. Orang yang berihram haram menggunakan wewangian. Nah, jadi orang yang sedang haji atau sedang umrah, bukan maksudnya berihram itu bukan berpakaian ihram, tapi sedang berniat ihram, dia belum tahallul. Nah, kalau belum tahallul, dia meninggal, lalu kalau udah mati nanti jangan dikasih wewangian. Jangan dikasih wewangian. Kenapa? Karena haram, bukan haram saja ya, dilarang gitu ya, dilarang. Ya, kalau terjadi pelanggaran itu, maka hajinya atau umrohnya bermasalah. Ya, tidak masuk haram, tapi pelanggaran gitu ya. Jangan lakukan itu pada orang yang sedang berihram, berihram sedang dalam niat ihram sebelum dia bertahallul. Jumlah siraman minimal 1 kali, jumlah maksimalnya hingga benar-benar bersih. Jadi tidak disyaratkan berapa banyak, tapi betul-betul bersih, betul-betul dimandikan. Artinya basah seluruh tubuhnya. Tidak boleh menyentuh aurat jenazah dengan tangan secara langsung kecuali terpaksa. Ini kalau situasi yang apa namanya darurat. Biasanya digunakan sarung tangan. Sarung tangan kalau di kampung itu potongan kain kafan itu dibentuk menjadi kantong, tangan dimasukkan ke dalam. Ya, jadi kantong itulah menjadi sarung tangan. Kalau sekarang sudah ada sarung tangan karet dan lain sebagainya. Insya Allah. Tidak boleh menyentuh aurat. Menurut hukum asal tidak boleh menghilangkan kuku dan rambut. Ya, orang sudah mati panjang kukunya, jangan dipotong. Ya, kalau ada kotorannya saya dibersihkan. Ya, jangan digunting rambutnya. Insya Allah. Sehingga amalan-amalan para orang-orang soleh terdahulu, terkhusus bahkan ya, bulu-bulu kemaluan pun mereka takut panjang 40 hari potong. Kenapa? Khawatir mereka mati situasinya dalam keadaan katakan bulu kemaluannya lagi panjang, bulu keteknya tidak dicabut dan sebagainya. Mereka takut gitu. Ya, takut, khawatir. Ya, mungkin di sini dijelaskan ya. Akan tetapi jika terlihat kotor maka tidak apa-apa, larangan membersihkan. Bersihkan silakan. Ya, tapi memotong jangan ya. Membersihkan. Kalaupun terpaksa memotong nanti dimasukkan menjadi bagian daripada tubuh jenazah. Merupakan hak si mayit maka syariatkan menghilangkan kotorannya. Ya. Jadi kotorannya saja yang dihilangkan. Adapun menjadi dasar tersebut hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah terkait dengan terbunuhnya Khubaib. Khubaib ini adalah sahabat Rasulullah yang kemudian ditawan dan dibunuh oleh orang-orang kafir masa itu. Ya. Kemudian Khubaib meminjam pisau cukur kepada salah seorang putri Al-Haris untuk mencukur rambut kemaluannya. Kenapa? Karena dia tahu bentar lagi dia dibunuh. Ya, supaya aku mati dalam keadaan bersih, maka dia ingin tampil bersih dulu sebelum dia menjemput kematian. Masya Allah. Diwayatkan dari Abi Qilabah disebutkan ketika bahwa saat memandikan jenazah ia meminta pisau dan mencukur rambut kemaluan semayitnya. Jadi ada juga riwayat yang melakukan itu. Kuku dan rambut yang diambil atau terjatuh dari tubuh jenazah menurut sebagian ulama haruslah dikumpulkan dan dikubur bersama jenazah ya. Karena dia sudah dalam keadaan mati. Nah, itu bagian daripada tubuhnya. Jangan dibikin terpisah meskipun nanti ya tetap masuk ke dalam tanah. Sebagian ulama berpendapat setelah selesai mandikan hendaklah kedua tangan dan kedua kaki jenazah dikembalikan pada posisi semula. Makanya ketika jenazah itu awal-awal meninggal, posisi jenazah diletakkan begini. Ya, seperti sedekap sholat.
Ada juga yang di samping seperti orang yang i'tidal, bangkit dari rukuk di samping lurus gitu. Nah, tapi kebanyakan kita memang disedekapkan pada posisi sholatnya. Selesai mandi dikembalikan tempatnya. Kemudian dikeringkan mata kaki, ditempelkan. Jadi mata kaki dengan mata kaki, lutut, dan biasanya diikat bahkan itu ya awal-awal jenazah itu baru papan. Supaya apa? Supaya nanti tidak keras baru mau diposisikan, nggak begitu ya. Jadi dari awal sudah diletakkan tangannya, bahkan antara jempolnya diikat. Supaya apa? Supaya mata kaki ketemu dengan mata kaki. Nah, mereka juga berpendapat agar menekan perut pada saat memandikan agar kotoran yang ada. Itu tadi saya katakan di awal tadi. Ada ilmunya yang menekan perut. Bagaimana cara mengurutnya? Karena nggak sembarangan, tidak sembarangan. Ya, dari praktek-prakteknya ada itu ya, tekannya ini tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, pelan diurut. Insya Allah. Suami boleh mandikan jenazah istri. Ini suatu hal yang lumrah ya. Suatu ketika Rasulullah pernah menemuiku sepulang dari mengurus jenazah tanah baki. Saat itu aku merasa pusing lalu berkata, warasah, warasah, warasah. Ini adalah apa ya, kalimat ungkapan yang mengatakan, aduh sakit warasah, warasah, sakitnya kepalaku. Rasulullah pun juga saat itu mengatakan bal warasah, bal warasah. Ya. Maka Rasulullah, apa yang engkau keluhkan jika engkau wafat sebelumku, niscaya aku akan memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Ya, sampai begitu ya Rasul ya. Kalau kamu duluan mati, kira-kira gitu ya, aku yang akan ngurusin jenazah. Menunjukkan bahwa suami boleh ngurusin jenazah istrinya. Seorang bapak boleh mandikan jenazah putrinya. Nah, Mu'atiyah adalah orang yang telah mandikan. Namun jika tidak ada wanita yang lebih ngurusnya atau orang lain pengalaman yang maka tidak ada halangan bagi ayah untuk mandikan anak perempuannya. Terriwayatkan sebagai ulama salaf untuk melakukan hal yang sama. Imam Malik Syafi'i berpendapat. Jadi artinya kalau masih mahram boleh, silakan. Abu Qilabah telah mandikan anak perempuannya. Ya, riwayat ini menerangkan bahwa yang boleh mandikan adalah anak perempuan yang masih kecil. Sederhana itu ya, sederhana itu boleh. Istri boleh mandikan jenazah suami. Ya, dulu ada yang sampai apa namanya ya, susah move on lah ya. Dia sudah cerai dengan istrinya. Tapi karena masih sayang, masih cinta, si mantan istri meninggal, dia pengen ini terakhir kali ya, karena besok nggak ada lagi, dia pengen mandikan jenazahnya. Saya katakan wah nggak boleh, bagaimanapun dia sudah putus hubungan, mau sayang kayak gimana pun ya, kamu sudah orang lain, tidak boleh lagi karena situasinya sudah bercerai. Istri boleh mandikan jenazah suaminya berdasarkan hadis Aisyah, seandainya aku mengetahui akan seperti ini, niscaya aku akan memandikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hanyalah istri-istrinya. Imam Baihaqi, Aisyah sangat menyesali hal itu dan tidak boleh disesali kecuali adalah sesuatu yang baik. Jadi kata Aisyah, kalau aku tahu boleh, maka aku yang mandiin. Kira-kira begitulah. Ya. Telah diriwayatkan berbagai jalur bahwa istri Abu Bakar memandikan jenazahnya karena adalah wasiat darinya. Jadi Abu Bakar wafat dimandikan oleh istri-istrinya. Seorang wanita boleh memandikan jenazah anak kecil laki-laki. Ini satu hal yang lumrah ya. Kalau nggak ada yang bisa. Para ulama sepakat membolehkan wanita memandikan anak kecil yang belum balik. Meskipun itu orang lain, maksudnya begitu. Tidak mengapa anak kecil jika masih disapih, ditutupi sesuatu. Jika saya katakan dibolehkan hanya wanita memandikan anak kecil jika anak belum mencapai batas usia yang menimbulkan syahwat apabila melihatnya, dan jika demikian maka wanita itu tidak boleh memandikan. Artinya kalau mungkin ada syahwat yang muncul maka dilarang. Demikian pendapat Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarh Muhazzab. Bagaimana jika seorang laki-laki meninggal di tengah-tengah kaum wanita atau sebaliknya? Ya, ada laki-laki meninggal tapi nggak ada perempuan yang nggak ada laki-laki yang bisa mandiin, atau sebaliknya perempuan meninggal nggak ada perempuan yang bisa mandiin, atau memang nggak ada sama sekali. Apa yang dilakukan? Pendapat yang pertama mengatakan memang ditayamumkan saja. Tayamum saja. Tayamum berarti wajah dan telapak tangan, sudah selesai. Itu saja, tanpa harus dimandikan. Kenapa? Berpotensi fitnah, berpotensi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada yang bisa memandikan, tapi orang lain. Ya, perempuan-perempuan di situ nggak ngerti. Sebagian pendapat mengatakan boleh dimandikan oleh orang lain ya, dengan syarat didampingin. Tapi ini pendapat yang minim sekali ya.
pendapat yang minim. Dan itu jarang terjadi. Dan andai itu terjadi, maka ditayamumkan inilah cara yang tepat. Hal ini dikuatkan oleh hadis Sinan bin Ghubair, ia termasuk seorang sahabat dari Nabi. Beliau bersabda tentang seorang wanita yang wafat di antara laki-laki yang bukan mahram, hendaklah ditayamumkan dan tidak perlu dimandikan. Demikian pula dengan laki-laki. Ya, kalau memang tidak ada yang bisa, ya artinya kehormatan wanita harus dijaga meskipun dia sudah mati. Kehormatan laki-laki harus pun juga dijaga meskipun dia sudah mati. Tidak mengapa seorang wanita yang sedang haid dan junub memandikan jenazah. Ya, kata Nabi, la yanjus. Air itu tidak menjadi najis. Ya, jadi nggak ada masalah. Ya. Jadi sah-sah saja. Ya, tidak mempengaruhi ya memandikan karena dia haid dan sebagainya. Jika seorang wanita meninggal dunia dalam keadaan haid atau junub, cukup dimandikan sekali saja. Ya, jadi artinya mandi wafatnya, mandi jenazahnya, udah itulah mandinya. Ya, tidak harus ini mandi junubnya, ini mandi, enggak harus begitu ya. Ya, jadi satu perbuatan untuk seluruh penyebab wajibnya mandi ya. Junubnya wajib mandi, matinya juga wajib mandi. Jadi dikerjakan satu pekerjaan. Itu hal yang biasa. Alasannya karena jika dia meninggal dunia berarti tidak tanggungan kewajiban. Artinya sudah gugur baginya kewajiban untuk mandi. Adapun memandikan jenazah merupakan ibadah tersendiri, jadi dia mustaqil. Kewajiban kita lah yang memandikan. Orang sudah mati berarti putus kewajiban syariat. Agar keluar dari dunia dalam keadaan yang paling sempurna, bersih dan indah. Hal ini dicapai cukup dengan memandikan sekali saja dan juga dengan mandi sekali sudah cukup bagi orang yang memiliki dua kewajiban, haid, nifas. Dia misalkan nifas habis melahirkan, ya, kemudian mati, ya, maka mandi satu kali cukup. Apakah orang yang telah memandikan jenazah diharuskan mandi? Ya, kata Nabi SAW, man ghassalal maita falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Siapa memandikan jenazah hendaklah dia mandi, tapi tidak wajib. Ya. Nah, jadi kalau sekilas dari hadis ini bisa dipahami wajib. Al-amru tufidul wujub, karena ada perintah berarti wajib. Gitu ya. Tapi diterangkan oleh para ulama tidak masuk kategori wajib. Tidak masuk kategori wajib ya. Wa man hamalahu falyatawadda, siapa yang mengangkatnya maka hendaklah berwudu. Maksudnya membawa jenazah atau mengangkat dari tempat mandi dan sebagainya. Tetapi hadis ini dhaif. Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan setelahnya berpendapat tidak ada dalil yang mewajibkan mandi ya. Tetapi ini hanyalah mustahab, disunahkan, dan disunahkannya mandi bagi orang yang telah memandikan jenazah merupakan masalah yang telah tetap dari, artinya sudah sepakatlah para ulama-ulama fikih tidak wajib mandi ya, karena wajib mandi itu sudah misalkan hadas besar ya, hadas besar karena janabah, karena seperti pingsan dan sebagainya. Jadi tidak masuk kategori wajib kalau orang yang sudah memandikan jenazah. Bagaimana jika seorang wanita meninggal dunia sedangkan di dalam perutnya ada janin yang masih hidup? Masya Allah. Ya. Jika seorang wanita meninggal dunia dalam perutnya masih ada janin hidup, kelangsungan dan diharapkan bisa hidup ya, maka perut jenazah tersebut boleh dibelah, keluarkan anaknya. Namun jika tidak ada harapan maka tidak perlu bedah perutnya. Ya, demikian menurut pendapat para jumhur para ulama. Masya Allah. Jadi jenazah sudah meninggal tapi ada bayi dalamnya. Sesar, keluarkan anaknya kalau memang masih ada harapan hidup. Kalau sudah tidak ada harapan hidup tidak perlu dikeluarkan. Ya. Nah, apakah nanti di dalamnya sana itu anaknya itu diurusin juga jenazah? Tidak, cukup ibunya ya begitulah anaknya. Ya, sama ibu di luar, anak di dalam, tapi dengan dalam satu perilaku. Jika jenazah telah dikubur dan belum dimandikan, boleh dibongkar. Ya, boleh dibongkar. Ya. Kalau itu memang memungkinkan. Bahkan sudah menjadi tulang belulang pun tulangnya dikeluarkan. Kenapa? Itu bagian daripada kewajiban, wajib. Di antara dalil bolehnya mengeluarkan jenazah dari kuburnya untuk tujuan benar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir yang berkata Nabi mendatangi kuburan Abdullah bin Ubay telah dimasukkan ke kubur, lalu beliau menyuruh untuk mengeluarkannya. Setelah dikeluarkan jasad itu dipangkuk oleh Nabi, kemudian beliau menghembuskan air liurnya dan memakaikan gamis kepadanya, menunjukkan bahwa boleh
ya boleh melakukan hal yang dilihat tidak baik. Ya. Sudah dikubur kok malah dibongkar gitu ya. Karena ada kewajiban yang tidak dilaksanakan, maka boleh. Apakah janin yang gugur dimandikan jika wanita mengalami keguguran bayi setelah berumur 4 bulan atau lebih? Artinya 4 bulan bayi sudah hidup. Sesuai dengan informasi hadis, sesuai dengan informasi ayat, sudah ditiupkan roh. Anak lahir, kehamilan sudah 4 bulan lebih. Itu sudah hidup, maka wajib juga dimandikan. Nah, wajib dimandikan, wajib usul. Artinya fardu kifayahnya komplit. Tetapi jika belum mencapai 4 bulan, maka tidak perlu dimandikan dan tidak pula disolatkan. Nah, tapi cukup dikafani, dikuburkan. Baru 2 bulan, baru 3 bulan, belum 4 bulan. Artinya belum ditiupkan roh, belum hidup. Dia belum dianggap manusia gitu. Ya, dan tidak juga diakikahi. Nah, kalau sudah 4 bulan, bahkan diakikahin ya. Ya. Hal ini karena roh telah ditiupkan pada janin berumur 4 bulan. Sebelum itu ia belum disebut jiwa, belum dianggap hidup. Oleh karena itu ya tidak perlu disolatkan seperti halnya benda mati dan lain. Ya, maaf. Misalkan ada orang yang harus diamputasi. Ya, kita kira begitulah, seperti janin yang belum masuk usia. Dia betul bagian tubuh. Orangnya masih hidup, jangan disolatkan tangannya, kakinya yang diamputasi tadi. Ya, maka dikubur saja, dibungkus, dikafani, kubur. Ya, tidak perlu disolatkannya. Ya, kalau dibersihkan ya standar lah ya. Orang yang mati syahid dalam perang fisabilillah ini tidak perlu dimandikan. Tapi ada 2 pendapat. Jabir juga katakan, dua-duanya riwayat Jabir. Ada yang dimandikan, ada yang tidak ya. Riwayatkan Jabir bin Abdullah, Nabi pernah memerintahkan para sahabat untuk mengubur 2 sahabat yang gugur dalam perang Uhud beserta darahnya. Tidak dimandikan dan tidak pula disolatkan. Riwayat pertama, syahid yang tidak dimandikan karena gugur dalam peperangan. Adapun syahid karena alasan lain atau syahid dunia, kita bilang ya, syahid dunia, sakit perut, karena wabah ta'un. Makanya orang yang COVID itu kan wabah juga sebenarnya ya. Nah, dia syahid tapi tidak syahid dunia akhirat, dia syahid dunia. Tenggelam, tertimpa bangunan, maka mereka semua dimandikan dan disolatkan sebagaimana jenazah-jenazah lainnya. Namun disunahkan dikafani dengan kata lain disebut warnanya putih. Masya Allah. Ini mengkafani lompat tadi ya. Sama-sama riwayat dari Jabir. Di sini ada disebutkan ada orang yang mati syahid pernah dimandikan, ada yang mati syahid tidak dimandikan. Jadi dengan pakaian berdarah-darah itu mereka disolatkan dan dikubur. Masya Allah. Mengkafani jenazah, sepakat ulama dipesan mandikan, dikafani dengan kain yang menutupi seluruh tubuh meskipun hanya 1 lembar. Ya, jadi tidak usah dibuat ribet. Ya, tapi kalau memang ada, lakukan sebagus mungkin. Ya, karena Nabi juga yang perintahkan baguskanlah kain kafan, tapi tidak diharuskan untuk berlebihan. Saya kira untuk yang mengkafani ini nanti bisa nanggung sih sebenarnya nih. Ya, bisa di kesempatan yang lain. Barangkali ini sebatas pengantar dulu untuk kita buka sesi dialog dan diskusi. Qul qouli hadza astaghfirullah innahu wal ghafur. Fadhal, silakan berdiskusi. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Ini ada yang raise hand. Silakan Bukti Mutia. Ya, ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya Mutia dari Batakan, Ustaz. Ya, tanya Ustaz. Qadarullah, sepekan yang lalu ibu saya meninggal. Yang ingin saya tanyakan, barangkali mungkin juga agak jauh dari tema tentang yang dibahas ini, bab ini. Yang ingin saya tanyakan begini Ustaz, apakah orang yang meninggal ketika sudah di barzah, ketika mereka beriman itu akan bertemu dengan ahli keluarganya? Misalnya seperti ibu saya kan qadarullah juga ayah sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Apakah kemudian ketika di barzah, sama-sama di barzah itu mereka akan bertemu? Baik. Seperti itu. Kata Allah, walhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami kumpulkan mereka dengan ahli keluarganya, keturunannya. Jadi kalau sama-sama beriman, sama-sama soleh, insya Allah pada ketemu. Pada ketemu. Nanti pun di surga juga begitu. Di surga itu ya pada ngumpul, pada ketemu. Makanya surga itu kan di-upgrade setiap hari. Di-upgrade setiap hari
Jumat. Ya, hari Jumat orang penghuni surga ibaratnya ya keluar dulu gitu ya. Ngumpul. Fisuk. Ada pasarnya. Pasar di sana bukan untuk membeli barang, bukan mencari kebutuhan, enggak. Pasar di sana sekadar ingin saling bertemu, bernostalgia dengan kehidupan dunia. Ya, gambarannya kira-kira begitu. Nah, orang yang di barzakh sana juga saling ketemu. Kenapa? Ruh itu fi qabdatiha, fi qabdati, kata Allah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah mati digenggam oleh Allah ruhnya, orang yang masih hidup ketika tidur fi manamihi, ya, tidurnya digenggam juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya terkadang kita waktu tidur, yang begini keterangan Ibnu Katsir ya, waktu tidur mimpi dengan kakek, waktu tidur mimpi dengan ibu, dengan ayah. Kok bisa mimpi? Ternyata ruh kita digenggam oleh Allah tadi, ketemu dengan ruh orang tua, ketemu dengan ruh kakek. Jadi ruh itulah berdialog. Nah, jadi keterangan Ibnu Katsir begitu. Ya, kalau ruh kita saja yang masih hidup dengan orang yang sudah mati bisa ketemu, sama-sama dalam satu tempat di genggaman Allah, disimpan oleh Allah entah di mana lah, kita wallahu alam, kita tidak tahu di mana simpanan roh itu, meskipun ada riwayat-riwayat mengatakan boleh ketemu, saling ketemu. Begitu juga tentunya orang yang sudah mati ya, saling ketemu. Nanti dia bukan di barzakh saja, di akhirat pun insya Allah kita akan saling ketemu. Ini tadi ada saya lihat di chat pertanyaan, ingin bertanya ada satu, bolehkah seorang anak wanita tapi dengan status anak angkat bisa mandikan jenazah ayah angkatnya? Nggak boleh, karena statusnya dia adalah orang asing ya, karena dia anak angkat. Ya, anak angkat sesayang apapun dia, ya mohon maaf dulu. Ya mohon maaf dulu. Ya, tidak dia mandikan. Ya, kecuali tadi anaknya itu misalkan anaknya belum balik, pengen mandikan jenazah bapak angkatnya. Meskipun itu juga fungsinya apa gitu ya. Meskipun begitu fungsinya apa di situ. Ya, tidak menambah hal-hal yang baik bagi jenazah tentunya, bahkan dikhawatirkan merusak. Ya nggak perlu. Ya, karena tidak anak angkat, kecuali dia baginya dari anak susuan. Ya, jadi kalau anak susuan mungkin nggak apa-apa. Ya, misalkan mengangkat anak lalu anak itu disusuin oleh istrinya, maka itu termasuk anak susuan si suami, maka itu boleh. Jadi anak susuan boleh. Ya, kalau anak angkat biasa saja pengertian kita tidak boleh. Apakah boleh sebagai saudara perempuan dengan status kakak angkat bisa memandikan jenazah adik laki-laki angkatnya? Enggak boleh. Nah, karena dianggap orang asing. Cuma kadang masyarakat kita itu apa namanya ya? Ya dia kan adik angkatku. Pada prinsipnya dia bukan mahram. Kalau sekedar adik angkat, bukan mahram. Nah, kalau dia menjadi mahram, ya, baik itu dengan susuan atau dengan hal-hal yang lain, maka boleh. Ya, tapi selagi dia itu tidak mahram, maka tidak boleh. Makanya siasatin gimana caranya supaya menjadi mahram, ya udah susukan ketika dia masih kecil, ya, masih kecil. Dan ketika menyusu itu ada syaratnya 5 kali kenyang. Jadi anak itu disusuin oleh si ibu 5 kali kenyang. 5 kali kenyang itu dia nyusu, artinya dia lepas itu puting susu, ya, kenyang, betul-betul kenyang. Besok atau nanti nyusu lagi. Tidak termasuk dia lepas berapa detik, berapa menit, balik lagi, itu enggak dianggap kenyang ya. Betul-betul mengenyangkan bagi si bayi 5 kali, barulah dia jadi anak susuan. Dan itu ASI yang diminum oleh bayi itu adalah ASI karena melahirkan. Ya, karena ada orang yang pengen jadi anak susuan, dia beli obat apa namanya ASI booster itu ya, ya supaya keluar ASInya, tapi dia sebenarnya tidak nyusuin. Dan itu tidak masuk kategori nyusuin, tidak masuk kategori nyusuin. Ya, karena diceritakan bahwa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Nabi, Ummu Salamah itu nyusuin orang. Ya, dikatakan Hasan Al Basri itu nyusu kepada istri Nabi, tapi karena nyusunya itu tidak lahiran, tidak karena lahiran, maka tidak masuk jadi kategori anak susuan. Jadi syaratnya harus ASI itu adalah ASI karena melahirkan. Nah, dan itu dilakukan minimal 5 kali kenyang, barulah dianggap sebagai anak susuan. Kalau sebatas adik angkat, saudara angkat, anak angkat, ya nggak masuk, tidak masuk. Ya, jadi dan kalaupun dilakukan itu tidak menambah sesuatu hal yang apa-apa bagi mayit.
malah merusak mayit karena dia disentuh, dipegang oleh yang tidak mahram. Sesayang apapun, secinta apapun, tidak perlu dilakukan. Saya kira itu. Ada yang lain tadi? Cukup kayaknya. Ada lagi yang ingin bertanya? Monggo. Silakan. Mungkin cukup, Ustadz. Cukup ya, insyaallah. Insyaallah di pertemuan datang ada mengkafani dan seterusnya sampai mensolatkan. Saya kira ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, memandikan jenazah adalah satu hal yang wajib kita ketahui ilmunya secara teori maupun praktek. Terkadang praktisi yang langsung menangani di lapangan jauh lebih pintar daripada kita yang baca buku. Ya, terus terang yang kita baca terkadang tidak tertulis. Ada hal-hal di luar itu yang harus kita lakukan. Ya, dalam hal mengkafani, memandikan, menguburkan. Kalau menyolatkan ya mungkin lah, ya udah standar ya. Standar. Tapi dalam hal memandikan ini luar biasa, banyak hal-hal yang tidak pernah kita dapatkan di buku tapi di lapangan terjadi. Masya Allah. Termasuk itu di lapangan ada yang disumpel hidungnya pakai kapas gitu ya, sumpel telinganya. Ya, kalau tidak dianggap darurat jangan lakukan. Ya, kalau darurat silakan. Ya. Saya kira demikian yang disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat, menjadi warisan sampai kehidupan akhirat kelak, menjadi amal jariah yang insya Allah itu mengalir sampai kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira kita tutup dengan doa kepada Allah, kiranya doa ini pun diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan thayyibin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma dzakkirna ma nusina wa 'allimna ma jahilna innaka anta 'alimul qadir. اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz.